Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang mulia, yang bahagia, semoga rahman rahim Allah terberkati untuk Anda semua. Doa saya dari tempat yang jauh. Mari kita pada kesempatan ini melakukan pendalaman kembali sebagai bahan kajian di dalam kita hidup ini, yakni saya ingin membahas pada saat ini sebuah kalimat yang selalu diucapkan oleh setiap umat Islam, bahkan di dalam Quran menjadi mukadimah apabila Anda membaca surat di dalam Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Mengapa kalimat ini selalu diucapkan dan diminta oleh Allah sebagai preambul atau mukadimah dari setiap aktivitas kita kesehari-harian? Tidak ada lain adalah agar supaya seluruh aktivitas kita ini tadi berada di dalam rahman rahimnya Allah. Jadi kita sudah langsung bersentuhan dengan sifat Allah yang paling utama, yang paling menonjol, yaitu Maha Kasih dan Maha Sayang. Dia Maha Kasih kepada siapapun makhluk hidup di muka bumi ini, dan Maha Sayang, Dia memberikan kepada makhluk hidup yang mendekati kepada dirinya dalam rahimnya ilahi itu tadi. Hal ini telah disampaikan di dalam Al-Quran sebagai sebuah pintu masuk bagi kita untuk kita bisa menggapainya. Ada dua ayat ingin saya sampaikan. Yang pertama, surat Al-An'am surat ke-6 ayat 12. Di situ disebutkan, katakanlah, milik siapakah segala sesuatu yang di langit dan di bumi? Katakanlah, semua itu adalah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya sendiri. Allah telah menetapkan kasih sayang kepada dirinya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-An'am yang sama ayat 54, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepada kamu, maka katakanlah, Assalamualaikum, keselamatan kesejahteraan atas kalian. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dua kali. Yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat, setelah itu juga dia memperbaiki dirinya, maka dia akan mendapatkan Allah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan kedua ayat ini tadi, maka tidak lain tidak bukan kita telah digiring oleh Allah
dalam seluruh aktivitasnya itu pada dasarnya bukan keinginan-keinginan kita, bukan keinginan diri kita yang harus kita penuhi. Ya, kita ingin ini, ingin itu, tidak pernah penuh. Akan tetapi bagaimana kita mencoba menyerahkan diri kepada ilahi, penyerahan diri kepada ilahi, itulah yang perlu kita benahi, yang kita perbaiki. Jadi bukan keinginan-keinginan kita pada dasarnya, tapi bagaimana kehendak Allah itulah yang harus kita penuhi. Apabila kehendak Allah itu telah terpenuhi dan kita bisa ke sana, keinginan kita akan hilang, akan sirna, maka yang akan muncul adalah tercukupinya keperluan jiwa dan raga kita atas kehendaknya, bukan atas keinginan kita. Menggeser ini, dan apabila itu sudah terpenuhi, pasti Anda semua, kalian semua itu akan suka menerimanya. Jadi kalau sekarang itu kita sering sekali mengeluh, mendapat kurang dan sebagainya, itu menunjukkan kita belum bisa menempatkan diri kita kepada keinginan kehendak Allah. Akhirnya kita selalu kurang dan kurang. Tapi begitu kita bisa menaruhkan hati dan jiwa kepada kehendaknya, insya Allah sedikit pun kita akan merasa nikmat dan mensyukurinya. Ajarannya ke sana sebetulnya. Kenapa kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu dijadikan mukadimah, preambul daripada aktivitas, agar supaya apa yang kita lakukan itu semata-mata adalah karena kehendaknya. Satu contoh yang paling konkret, saya menyampaikan tauziah kepada Anda. Saya berusaha membenahi diri saya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, karena kita makhluk yang tidak sempurna, yaitu agar supaya tauziah yang saya sampaikan ini adalah tauziah atas kehendaknya, bukan kehendak saya. Bagaimana menaruh hati itu? Yaitu karena ada perintahnya. Hendaknya ada di antara kamu segolongan orang yang mengajak pada manusia untuk berbuat yang ma'ruf dan menjauhi kemungkaran. Dengan demikian adalah bagaimana kita memohon kepada Allah. Saya pun begitu, agar supaya apa yang saya sampaikan ini tadi bukan atas kehendak saya, tapi atas kehendak Allah, yaitu hendaknya ada segolongan orang di antara kamu yang menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, mengajak mereka kepada yang ma'ruf, kebaikan, dan mencegah mereka dari kemungkaran, dan mengingatkan mereka kepada kehidupan akhirat, agar supaya terkontrol di dalam hidupnya. Nah, sehingga aktivitas saya bukan semata-mata saya mencari pujian makhluk, mencari keriduannya makhluk, akan tetapi saya berusaha agar supaya apa yang dilakukan sebagai aktivitas keseharian ini semata-mata adalah menjadi kehendak ilahi. Kesana kita membenahi diri. Insya Allah apapun yang didapat, kalau itu kita sudah berada di dalam makom itu, kita akan bersyukur dan kita akan menjadi tenang dan senang. Mungkin disinilah terjadi missing link atau lembah yang menganga, yang keliru pada umat manusia ini di dalam khususnya memohon kepada Allah, sehingga terjadi celah atau jarak
keinginan dan kehendak Allah itu tidak nyambung. Satu contoh, kita di dalam doa selalu keinginan-keinginan kita semata. Ingin dikasih rezeki yang luas, ingin dikasih jabatan, ingin punya anak, ingin kemudian menjadi pejabat, ingin dan ingin dan ingin dari dirinya. Sehingga doa-doa ini hanya dijadikan alat pelecehan terhadap kehendak Allah. Dan ini sudah terjadi dalam masyarakat. Coba baca surat ini sekian ribu kali. Insya Allah rezekinya dijamin akan turun oleh Allah. Alah, ini kan pelecehan terhadap Quran namanya. Baca seperti ini, insya Allah kalian tidak akan kena wabah penyakit. Ini kan kebohongan-kebohongan publik dengan memelintirkan firman Allah. Disinilah harus disambung sebuah jembatan oleh kita supaya keinginan-keinginan kita itu tidak salah alamat, akan tetapi kita pada dasarnya lewat jembatan itu meniti kari kepada ilahi itu dalam rangka hadir di hadiratnya, sehingga segala aktivitas kita itu bukan atas kehendak kita, bukan keinginan kita, bagaimana menjadi bagian daripada kehendak ilahi itu. Bukankah kita ditaruh di atas muka bumi ini atas kehendak ilahi? Bukankah kita dilahirkan dari dari kedua orang tua kita itu atas kehendak ilahi? Bukankah kita akan mati juga atas kehendak ilahi? Bukankah hidup dan senang ini tadi juga pada dasarnya atas kehendak ilahi? Kesana harusnya. Karena apabila ini menjadi format berpikir, maka kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh Al-Quran di dalam surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat 22-23. Bunyinya begini. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, bencana atau musibah dalam hidup ini, semuanya telah tertulis di dalam kitab ilahi, Lauhul Mahfud disebut, sebelum kami mewujudkannya. Baik bencananya itu sendiri maupun makhluknya kita ini diwujudkan, maka musibah-musibah yang akan menimpa kita itu sudah tertulis, sudah ada takdirnya. Di mana kamu lahir, kapan kamu mati, kapan kamu sakit, kapan kamu sembuh, kapan kamu bangkrut, kapan kamu akan mendapatkan keuntungan. Semuanya itu sudah tertulis pada ilahi. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Coba ini Anda terima sebagai cara berpikir agar supaya kita bergeser kepada kehendak Allah. Karena kehendaknya ilahi ini, takdir, qadha dan qadar ini tadi. Supaya kita tidak stres di dalam hidup. Pada ayat berikutnya, kenapa informasi ini disampaikan? Kenapa saya ngajak Anda supaya bergeser? Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput, yang tidak kamu gapai atas ikhtiar itu tadi. Dan tidak pula kamu terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jadi tidak tercapai itu karena memang itu sudah tertulis, bukan takdir kita. Kalau kita mencapai juga, itu takdir ilahi, pemberian ilahi, supaya kita tidak takabur. Semua ini karena kehebatan saya, supaya tidak demikian. Bergesernya begini, lepas atau dapat, itu semua adalah qadha dan qadar ilahi. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Di sini kenapa disampaikan?
karena kesombongannya itu. Kesombongan itu hanya hak Allah karena beliaunya layak untuk menjadi maha sombong. Kita itu apa yang mau disombongkan? Allah maha mulia, Allah maha tinggi, Allah maha besar. Berbuat apa sekendaknya. Tidak ada makhluk yang akan komplain karena kelayakannya. Sementara kita apa yang mau kita banggakan? Itu dasar pemikirannya. Sehingga agar supaya kehendak kita dalam beremput doa itu semuanya harus ditunjukkan untuk mohon bimbingannya, agar supaya kita bisa menduduki posisi makhluk yang dikehendakinya. Lalu bagaimana untuk menggapai posisi seperti itu? Ada beberapa jalan, mudah-mudahan kiat yang saya sampaikan ini atas dasar kajian saya dan pengalaman hidup saya, kajian saya melalui Quran itu sendiri. Tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama, tolong dibenamkan di dalam rongga dada Anda. Yang pertama, mari kita mengikuti petunjuknya. Seluruh aktivitas apapun sudah ada petunjuknya. Petunjuk itu di dalam Al-Quran hanya dua sebetulnya kriteriumnya. Yang pertama, petunjuk itu perintah. Aqimis shalah wa atuz zakah. Bolak-balik, tegakkan salat, keluarkan zakat, itu petunjuk. Jadi manakala Anda melakukan sholat, bukan karena keinginan Anda untuk mendapatkan pahala, tapi karena Anda menaruh hati di dalam ridho Allah atas petunjuknya, yaitu untuk menegakkan sholat. Pada saat Anda berzakat, Anda berinfak, bukan Anda punya keinginan agar supaya Anda termasuk orang-orang yang takwa, orang yang hebat, orang supaya dilipat gandakan rezekinya dan macam-macam. Itu atas kehendak Allah. Tapi pada saat Anda mengeluarkan infak atau zakat, itu semata-mata adalah aku menempelkan hatiku, jiwaku untuk mendapatkan ridhonya, yaitu mengikuti petunjuknya. Yaitu hendaknya kalian keluarkan sedekah, zakat, infak dari sebagian daripada rezeki yang telah aku limpahkan kepada kamu. Itu yang diambil. Aku keluarkan karena semata-mata pada saat aku menjalankan ini, aku diperkenankan untuk menjadi bagian daripada makhluk yang engkau kehendaki. Hei mas, yang sekarang mengejar-ngejar pahala, sudah tahu diri Anda? Selama Anda mengejar-ngejar pahala seperti itu tadi, Anda tidak akan mendapat apa? Rugi. Karena Anda hanya berpikir diri Anda sendiri. Anda tidak pernah menaruh hati bahwa itu merupakan wujud Rahman Rahim Allah di dalam merangkul Anda, supaya Anda dalam kehendaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita ikuti agar supaya kita disuruh menjaga kehormatan dan martabat diri ini tadi. Di dalam Quran banyak sekali perintah. Wanita disuruh pakai hijab, bukan cadar, pakai hijab. Kembali, bukan cadar, hijab. Wajahnya kelihatan. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan. Agar supaya Anda tidak kelihatan seperti wanita liar, dalam tanda petik. Maaf, itu pun bagi remaja-remaja, dan agar supaya Anda tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menjaga. Hendaknya ucapkan salam. Itu adalah menjaga kehormatan, harkat, marwah diri Anda, dan seterusnya. Kita ikutin. Insya Allah dengan cara itu tadi,
Anda berada. Pada saat mengikuti itu, aku mengikuti kehendak Allah. Yang ketiga, kita banyak memuji, memuja, bertasbih, bertahmid, berzikir, mengagungkan nama Allah. Bukan supaya kita kemudian menjadi orang yang seakan-akan orang yang taat, akan tetapi kita pada dasar itu tadi mengikuti kehendak Allah. Fadkurni adkurkum fashkuruli wala takfurun. Hendaknya kalian banyak mengingat aku supaya aku banyak mengingat engkau. Hendaknya kalian banyak bersyukur. Jangan ingkar terhadap rahmat yang telah aku berikan kepadamu. Nah, pada saat kita melakukan itu semata-mata agar supaya kita terpilih menjadi makhluk yang dikehendaki karena mengikuti apa yang menjadi anjurannya. Yang keempat, mari kita manfaatkan agar supaya kita berada dalam perlindungannya ilahi, baik dalam hidup dunia maupun di akhirat itu tadi. Yaitu melalui banyak-banyak bertobat, banyak beristighfar, banyak minta ampun. Semata-mata bukan karena kita takutnya neraka. Kita sering sekali banyak dosa, bahkan kesalahan-kesalahan kita lakukan itu dengan penuh kesadaran itu tadi, tapi kita tidak mempunyai kemampuan dan kelemahan kita itu tadi. Setelah itu baru sadarkan kita minta ampun, tapi minta ampunnya itu takut neraka. Itu resiko penumpang sebetulnya. Nah, sekarang digeser. Memohon mahfirah Allah itu tadi bukan takut neraka dan ingin surga, akan tetapi mengikuti kehendak Allah. Yaitu Anda baca di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 74. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan lagi, dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Nah, ini cara menggampai Rahman Rahim Tuhan itu seperti itu. Jika dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Kalau hendak menyiksa, pasti akan disegerakan. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Jadi diberi kesempatan oleh Allah kita waktu itu tadi, yaitu untuk bertobat. Sehingga dengan demikian pada saat kita bertobat itu adalah dalam rangka kita itu memanfaatkan Rahman Rahim Tuhan melalui firman-Nya itu atas kehendaknya. Ya Tuhanku, semoga aku dikehendaki oleh Engkau karena mengikuti firman-Mu sebagai orang yang bertobat, dan aku dibersihkan oleh diri-Mu sebagaimana Engkau berfirman, kecuali hamba-hamba yang disucikan yang Allah kehendaki. Maka perkenankan aku menjadi makhluk-Mu yang disucikan yang Engkau kehendaki untuk mendapatkan Ghafurur Rahim. Begitu cara bergeser di dalam keseharian itu tadi. Nah, kalau sudah ini terjadi, maka insya Allah pada kita akan berbuah kasih sayang. Rahman Rahim Allah akan menular kepada sifat kita ini tadi.
Ini bonus yang diberikan oleh Allah. Buka surat Maryam surat ke-19 ayat 96. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kelak Allah Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Jadi kasih sayang itu adalah sebuah bonus yang diberikan. Karena apa? Karena kita telah merefleksikan diri, telah menyentuh rahmat rahim Allah tadi. Dengan setiap aktivitas itu dalam koridor, yaitu kehendak ilahinya. Insya Allah atas kehendaknya itu kita dikasih, ditanam kasih sayang ke dalam diri kita ini. Yang kedua, kita akan dikurangi banyak musuh, tapi akan ditambah banyak kawan dan sahabat di dalam hidup. Bukan ini sebuah kurnia. Sehingga dengan kasih sayang itu mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu. Dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Siapa tahu lawan-lawan itu adalah menjadi kawan. Bukankah ini adalah sebuah bonus kehidupan, kesejahteraan di dunia ini? Yang berikutnya ada dalam rangka agar supaya keburukan kita itu dihilangkan oleh Allah, diganti dengan kebaikan, karena Allah Zat yang Maha Baik. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Ini bonusnya. Kita menjadi baik karena Allah. Kita menjadi suka memberi karena Allah. Kita menjadi pengampun karena Allah. Kita menjadi cerdas karena Allah. Kita menjadi suka bersahabat karena itu dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpa dirimu itu dari dirimu sendiri. Kita tidak ingin mendapatkan keburukan di dalam hidup. Maka untuk mengunduh, untuk menurunkan kebajikan dari Allah, tidak lain disentuh Rahman Ar-Rahim Allah itu dengan aktivitas kita, seluruh perbuatan kita, karena semata-mata itu adalah kehendak Allah. Yang berikutnya, agar supaya dalam pemeliharaannya. Dan kalau bukan karena kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, maka kemanapun kita melangkah, sungguh kita akan mendapatkan bencana yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Ini dalam pemeliharaan. Saya bisa bicara saat ini kepada Anda dan menyampaikan dengan kondisi kesehatan yang prima, pikiran yang masih logis, rasional, ilmiah. Itu semua kebaikan, rahmatnya dari Allah. Dan Anda mau menerima dengan sabar, itu rahmatnya dari Allah. Maka syukuri dan pegang. Terus perbaiki terus. Yang berikutnya di sini, kalau kita memohon kepada Allah pertolongan apapun, ingat bahwa yang akan menolong itu adalah Allah. Oleh karena itu digeser apapun itu dengan menggunakan namanya Dia. Pengertian menggunakan namanya Dia itu tadi dari sisi Allah. Apakah itu atas dalam koridor kehendak Allah atau tidak permohonan itu? Begitu maksudnya. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan namanya. Mereka kelak
akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu tadi. Permohonan apapun yang kita kehendaki pada dasarnya tetap berada di dalam umbrella payung firman ilahi. Harusnya begitu. Satu contoh, ada kalimat watarjuku mangtasa bighairil hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki tanpa batas terhadap siapapun yang Dia kehendaki. Kita itu sering sekali adalah meminta rezekinya. Tuhan, berilah aku rezeki. Yang dengan rezeki itu mudah-mudahan aku semakin getol beribadah kepadamu. Lah ini salah alamat. Tapi kalimat itu watarjuku mangtasa bigharisab. Aku berikan rezeki kepada siapapun tanpa batas bagi mereka yang aku kehendaki. Perkenankan aku Tuhanku menjadi makhluk yang engkau kehendaki dalam firman-Mu ini. Rezekinya tidak usah kita sebutkan. Karena Allah sudah Maha tahu. Itu kelembutannya. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam dengan sakit yang tidak sembuh. Dia hanya mengeluh begini, wahai Tuanku, aku menderita sakit yang demikian parah. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kasih dan sayang, lebih sayang daripada segala yang sayang. Hanya disentuh. Itu Asmaul Husna, Rahman Rahimnya yang disentuh. Bukan penyakitnya. Kita akan terbalik, Tuhan, aku sakit, tolong sembuhkanlah aku daripada penyakit ini. Mudah-mudahan dengan sembuh ini aku bisa beraktivitas sendiri untuk berbuat segala sesuatu yang menurut engkau itu adalah baik. Itu berdusta Anda. Tapi minta, engkau maha tahu tentang penyakit diriku. Siapa tahu di dalam penyakit yang menimpa kita itu justru kebaikan untuk Anda. Sehingga dengan demikian bonus yang lain, maka kita telah mendekat menjadi satu unity dengan kehendak ilahi, dan kehendak kita menjadi hilang. Ini yang dinamakan keesaan Tuhan yang akan nampak. Kemanapun kamu melihat, yang kamu lihat adalah wajah Tuhan. Aktivitas diriku itu semata-mata adalah untuk refleksi kehadirannya Allah. Alam semesta dengan keindahannya adalah merupakan refleksi daripada keindahan kemahabesarannya Allah. Yang dengan itu kita diminta bersyukur, memuji kepada ilahi setiap saat, setiap kesempatan, yang dengan itu tanpa terasa Anda akan terangkat kepada maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Alhamdulillah malam ini aku bisa melakukan sholat malam. Semata-mata bisa melakukan itu juga adalah karena kehendak-Mu. Engkau bangunkan, Engkau beri kekuatan, Engkau beri pengetahuan, Engkau beri kesempatan dan sebagainya. Itu kehendak-Mu. Dan aku melaksanakan sholat ini juga atas kehendak-Mu, yaitu Qiyamul Lail. Semoga ini menjadi satu unity. Kehendak-Mu menaungi, kehendak-Mu mengayomi, kehendak-Mu meridhoi seluruh aktivitas diriku di dalam keseharian. Mudah-mudahan Anda paham dengan pola pikir seperti ini, sehingga Anda tidak menyalahgunakan firman Allah hanya ditaruh di loudspeaker demikian keras di masjid. Masjid itu tadi seakan-akan itu mendakwahkan Islam, akan tetapi justru Anda sedang mencaci firman Tuhan itu tadi. Anda sedang meledek firman Tuhan itu hanya sebagai bagian hura-hura. Anda tidak pernah paham apa yang dimaksud dalam isi dari firman itu. Mudah-mudahan Anda berubah cara berpikir Islaminya itu tadi menjadi manusia-manusia tersentuh oleh Rahman Rahim ilahi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.